Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran dengan tema sistem layanan kesehatan atau health service ya. Nah, sistem pelayanan kesehatan ini melanjutkan dari konsep primary healthcare kemarin, di mana bentuk dari implementasi konsep dari primary healthcare sendiri adalah sebuah sistem ya, sistem layanan kesehatan yang ada di Indonesia. Kalau primary healthcare itu layanan di tingkat paling primer atau paling bawah. Nah, di dalam sistem pelayanan kesehatan ini dia akan bertingkat ya, dari paling bawah sampai ke tingkat tertinggi atau pusat. Tetapi sebelum ke jenjang layanan kesehatan tersebut, kita akan mendiskusikan dulu apa itu sistem pelayanan kesehatan. Pengertiannya adalah totalitas layanan yang diberikan oleh semua disiplin kesehatan. Jadi yang dimaksud di sini adalah seluruh komponen pemberi layanan kesehatan terlibat di sini ya, sehingga totalitas. Tidak hanya dokter, tidak hanya perawat, tidak hanya bidan, ya, tetapi seluruh unsur-unsur pemberi layanan kesehatan dari manapun, dari apapun bentuk profesi kesehatannya, maka ini harus diatur dalam sebuah sistem, namanya sistem layanan kesehatan. WHO, World Health Organization, mendefinisikan sistem kesehatan sebagai seluruh kegiatan yang mana mempunyai maksud utama untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan. Jadi kalau menurut WHO di sini seluruh kegiatan yang memiliki maksud untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan. Ini yang dimaksud dengan sistem layanan kesehatan. Jadi ada dua, yaitu meningkatkan dan memelihara ya kesehatan. Fungsi sistem kesehatan sendiri ada empat, ya, ada empat fungsi. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan, ya. Jadi bagaimana bentuk layanan kesehatan itu diberikan, kemudian pembiayaannya bagaimana, sumber dayanya seperti apa, dan regulasinya seperti apa. Jadi sistem kesehatan di Indonesia mengatur empat ini, bentuk dari layanan sendiri, ya, dari layanan primer, sekunder, dan tersier, ya, dari berbagai bentuk layanan bisa berdasarkan profesi, ya, mungkin layanan kedokteran, layanan keperawatan, layanan kebidanan, dan lain-lain, diramu menjadi suatu institusi layanan kesehatan atau fasilitas kesehatan. Nah, ini di nomor satu ya. Kemudian di pembiayaan, bagaimana sistem pembiayaan? Kalau berdasarkan primary healthcare yang mengunggulkan universal coverage atau asuransi ya. Jadi kesehatan itu diharapkan di cover oleh suatu pembiayaan yang bisa mengcover seluruh masyarakat. Nah, di Indonesia ini termasuk yang sistemnya cukup bagus ya. Karena asuransi kesehatan di Indonesia itu dikelola oleh suatu badan yang ditunjuk, dibentuk oleh pemerintah, yaitu JKN ya, BPJS ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Ya, nama badannya BPJS ya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan, programnya disebut JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kalau di Eropa, di Amerika sana mungkin programnya berbeda, tidak di cover 100% oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah. Bisa jadi asuransi-asuransi yang swasta, tapi juga ada yang di bawah pemerintah. Nah, kalau di Indonesia ini kan karena universal coverage-nya dipegang oleh BPJS Kesehatan, seluruh bentuk layanan kesehatan yang sifatnya pengobatan dan beberapa promosi kesehatan itu di cover ya, sehingga di Indonesia ini kalau dulu orang sakit kesulitan mau periksa di rumah sakit sampai rawat inapnya, kalau saat ini lebih mudah ya,
lebih mudah dan lebih bisa terjangkau secara pembiayaan, karena ada skema-skema yang memungkinkan masyarakat tidak mampu pun ya bisa mendapatkan akses layanan BPJS Kesehatan. Yang ketiga adalah penyediaan sumber daya. Nah, tentunya untuk implementasi dari layanan kesehatan dan pembiayaan dibutuhkan sumber daya yang mumpuni, sumber daya yang cekatan dan sesuai. Maka di dalam regulasinya pun ya itu selalu ada aturan seperti pendirian klinik misalkan ya, pendirian rumah sakit ya, pendirian puskesmas, itu ada standar SDM-nya, baik secara kuantitas yaitu jumlah SDM, ketersediaan profesi apa saja yang harus ada di Vaskes ya, Fasiankes atau Vaskes tersebut ya, dan jumlahnya berapa itu harus ada, itu sudah ada standarnya, sehingga tentunya penyediaan sumber daya ini juga harus didukung dan dicukupi supaya pelayanan kesehatan juga bisa diberikan secara baik. Kemudian regulator, tentunya pemerintah sebagai regulator ya, melalui Kementerian Kesehatan, baik dalam bentuk peraturan Menteri Kesehatan atau keputusan Menteri Kesehatan yang kemudian nanti diturunkan menjadi peraturan daerah ya, perda di tingkat kabupaten yang mengatur bentuk-bentuk layanan dan perizinan layanan kesehatan ya. Jadi ada yang mengatur, karena institusi kesehatan atau lembaga kesehatan ini bisa dikatakan tidak 100% bisnis ya, tidak 100% bisnis yang mencari keuntungan ya. Ada etik ya, etik dan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya tidak sekedar berdiri dan terjadi persaingan antara satu dengan yang lain atau layanan diberikan asal-asalan. Nah, sistem pelayanan kesehatan di sini ya dimulai dari pencegahan penyakit ya, melalui screening maupun promosi kesehatan. Di dalam layanan BPJS Kesehatan pun promosi kesehatan juga dilakukan, screening ya, screening penyakit itu juga dilakukan dengan ya indikasi yang tepat. Jadi tidak sembarang orang boleh minta ya datang ke puskesmas, datang ke klinik, ya saya mau minta dibuatkan ya rujukan atau pemeriksaan laboratorium tertentu berdasarkan keinginan dari pasien. Tidak bisa ya, harus ada indikasi medisnya seperti apa. Nah, kemudian juga memberikan layanan pengobatan untuk rawat lebih lanjut, yaitu rawat inap ya, atau long term care ya, atau perawatan jangka panjang untuk memperoleh penyembuhan ya. Jadi yang di cover tidak hanya cure ya, tapi juga care. Pengobatan, tidak hanya pengobatan saja, tapi juga dari sejak pemeriksaan atau promosi kesehatan ya, maksudnya itu promotif ya, promotif dan preventif itu juga diberikan. Ya, selanjutnya adalah tipe layanan kesehatan ya. Tipe layanan kesehatan seringkali dideskripsikan berdasarkan derajat pencegahan penyakit ya. Ada promotif preventif ya, yaitu promosi dan pencegahan, diagnosis ya, dan pencegahan sekunder. Jadi sudah ada gejala mengarah ke suatu penyakit ya, dan juga didiagnosis baru serta pengobatannya ya.
kemudian rehabilitatif ya, pemulihan kesehatan. Macam pelayanan kesehatan itu ada pelayanan medis dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan medis yang dimaksud adalah pelayanan yang diberikan langsung di dalam indoor puskesmas atau klinik ya, yang biasa disebut balai pengobatan, kemudian balai layanan umum dan lain sebagainya yang diberikan oleh dokter, perawat dan lain sebagainya. Ya, sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat berarti layanan kesehatan yang diberikan secara berkelompok di masyarakat, baik dalam bentuk pengobatan umum, promosi kesehatan, kemudian proses kelompok, ya, kemudian pemberdayaan dan kerjasama lintas program dan lain-lain. Jadi dua bentuk itu, sehingga kalau memberikan pelayanan kesehatan, biasanya pelayanan medis itu sifatnya lebih ke individual ya. Sedangkan pelayanan kesehatan masyarakat itu lebih ke layanan berkelompok. Nah, ini tidak perlu pertanyaannya. Kemudian syarat pokok pelayanan kesehatan ya. Jadi layanan kesehatan itu diharapkan apa? Tersedia dan berkesinambungan ya. Sehingga apa? Ketika seseorang mengalami suatu masalah kesehatan atau sakit ya, kemudian di tingkat pertama dia mendapatkan pelayanan kok memiliki fasilitas yang terbatas, fasilitas yang tidak lengkap baik ya, atau juga tenaganya yang tidak lengkap, maka harus kemana? Itu harus ada jawabannya ya. Nah, sehingga harus berkesinambungan ya. Jadi kalau memang di level 1 Vaskes Pratama itu tidak tersedia layanan, maka harus ada layanan tingkat lanjut. Dan bagaimana mekanisme merujuknya juga harus jelas ya. Sehingga tidak ada namanya ya, kalau dulu istilahnya wah dipingpong Pak, maksudnya apa? Wah suruh ke sana, periksa ke sana lagi ya, bolak-balik Pak. Nah, seperti itu tidak terjadi. Kenapa? Karena sistem layanannya adalah berkesinambungan. Ya, berjenjang dan berkesinambungan. Bahkan kalau dia sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit, ketika sudah selesai dan kontrolnya kan dibatasi ya kalau di rumah sakit ya, pasca rawat inap kemudian kontrol itu hanya 1 atau 2 kali sesuai dengan tingkat beratnya penyakit. Nah selanjutnya ketika dia masih membutuhkan perhatian dari layanan kesehatan, maka akan dikembalikan ke Vaskes Pratama atau Vaskes Primer. Nah ini bentuk dari tersedia dan berkesinambungan ya, tidak terputus di sini. Nah diharapkan apa? Dengan adanya BPJS Kesehatan dengan rekam medik yang saling tertaut ya, pakai aplikasi Picare ya, Picare ya, ini namanya ya. Jadi Picare ini bisa dilihat dari riwayat atau histori pasien tersebut ketika mendapatkan layanan di tingkat Pratama maupun riwayat perawatan di rumah sakit, bahkan riwayat vaksin ya, misalkan vaksin COVID, jika mendapatkan ya vaksin COVID maka itu juga tercatat di aplikasi Picare ya. Dengan demikian ketika tenaga kesehatan ya ingin memeriksa pasien tersebut dan melihat histori atau riwayat penyakit sebelumnya, itu tinggal lihat aja di Picare-nya, itu akan kelihatan pernah dirawat di mana atau mendapatkan obat apa, sakitnya apa. Nah itu kelihatan di aplikasi Picare-nya. Kemudian dapat diterima dengan wajar ya, dapat diterima dengan wajar, tidak biaya mahal ya, atau tidak aneh-aneh juga pengobatannya. Jadi pengobatan yang wajar sesuai dengan keadaannya atau kondisi sakitnya. Jadi tidak ada ceritanya orang sakit A kemudian disuruh periksa laboratorium ya, atau periksa penunjang lainnya yang tidak relevan ya. Misalkan keluhannya sakit perut kok harus CT scan. Nah, ini kan gak relevan ya.
Misalkan seperti itu. Jadi dapat diterima dengan wajar. Kemudian mudah dicapai, ya, mudah dijangkau dan bermutu, ya. Jadi meskipun BPJS Kesehatan ini asuransi, ya, yang mengcover seluruh masyarakat Indonesia, itu diselenggarakan dengan bermutu, ya. Bahkan kalau mau kerjasama itu harus terakreditasi, ya, kliniknya atau rumah sakitnya. Nah, masalah pelayanan kesehatan yang terjadi di Indonesia, ya, mungkin masih ada pelayanan yang terkotak-kotak, ya, pelayanan fragmented health, ya, terutama pasien-pasien yang menggunakan layanan umum, ya. Jadi rekam medik di rumah sakit A, kemudian suatu saat kita pindah ke rumah sakit B, itu tidak bisa ditelusuri, ya, riwayat kesehatan atau perawatan sebelumnya, ya. Ini masih terkotak-kotak, ya. Beda kalau menggunakan BPJS Kesehatan, ya, tadi akan selalu tertaut meskipun dia pindah rumah sakit mana, bahkan kota mana, ya, di Indonesia. Ketika dia mendapatkan layanan menggunakan BPJS Kesehatan, maka dia berkesinambungan, tidak terkotak-kotak. Tetapi jika menggunakan pembiayaan mandiri, umumnya rekam medik di suatu layanan kesehatan tidak bisa diakses oleh instansi layanan kesehatan yang lain. Jadi ini masih terkotak-kotak. Kemudian berubahnya sifat pelayanan kesehatan, ya, ini juga bisa terjadi, yaitu makin renggangnya hubungan dokter dengan pasien. Ya memang kalau dulu memang justru medis sentris, ya. Jadi pasien itu harus nurut dengan tenaga kesehatan, utamanya dokter, ya. Nah, kalau sekarang enggak, ya, pasien bahkan bisa memilih dokternya siapa, ya, berhak memilih, berhak bertanya. Kemudian makin mahalnya biaya kesehatan, ya, kalau tidak menggunakan asuransi, ya, gitu. Pelayanan kesehatan menyeluruh terpadu, ya, pelayanan kesehatan yang berhasil memadukan berbagai upaya kesehatan yang berada di masyarakat dengan pendekatan menyeluruh. Jadi tidak bisa lagi tenaga kesehatan kok bekerja sendiri-sendiri, ya, tetapi harus berpadu antara satu profesi dengan profesi yang lain. Bahkan saat ini, ya, pendidikan kesehatan itu sudah mulai interprofesional. Jadi praktek bersama-sama antara satu profesi kesehatan dengan profesi kesehatan yang lain. Supaya apa? Supaya terpadu, ya. Bahkan ketika praktek di rumah sakit, tentu alangkah lebih bagus ketika terjadi interprofesional sejak mereka mahasiswa. Jadi pasien yang sama dari versi medis seperti apa, dari versi perawat seperti apa, ya, bidan seperti apa, ketika hanya ada satu pasien yang dikelola bersama. Nah, itu akan membiasakan ketika nanti sudah menjadi tenaga kesehatan di suatu instansi layanan kesehatan, ya, atau rumah sakit atau klinik dan lain sebagainya. Pendekatannya yaitu pendekatan institusi. Pelayanan kesehatan masih sederhana, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan institusi. Maksudnya adalah lembaga-lembaga atau instansi tadi, ya, yang memberikan layanan kesehatan. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan sistem yang kompleks. Jadi kalau institusi tadi yang fragmented atau terkotak-kotak tadi, ya. Jadi ya kalau periksa di suatu instansi A, ya dia terekam di sana. Ketika dia pindah ke B, histori sebelumnya dia tidak bisa dilihat, ya. Nah, ini institusional pendekatannya, ya. Nah, ini memiliki keterbatasan tentunya. Kalau pendekatan sistem tadi, ya, dengan coverage BPJS Kesehatan yang tadinya fragmented akan menjadi continue atau berkesinambungan, ya, gitu. Nah, layanan kesehatan ada tingkat primer, sekunder, dan tersier. Sehingga apa? Ketika mau memindahkan pasien dari layanan primer nih, misalkan pasien mengalami suatu gangguan organ, ya, penyakit dalam. Kalau di puskesmas atau di klinik, ya, obat-obat penyakit dalam kan terbatas.
kemudian laboratorium pendukungnya juga terbatas. Padahal bisa jadi misalkan pasien membutuhkan rongsen atau USG ataupun EEG ya, dan CT scan dan lain-lain. Itu kan nggak bisa diberikan di layanan kesehatan tingkat pratama. Harus naik level ya. Kemudian di rumah sakit tipe secondary pun juga ada keterbatasan ya. Mungkin pasien membutuhkan advance sumber dayanya atau dokternya sampai subspesialis, maka naik lagi ke tersier ya. Nah, sistem untuk menaikkan level jenjang layanan tadi namanya adalah sistem rujukan atau sistem referral. Nah, rujukan pelayanan kesehatan ya, rujukan layanan kesehatan itu bisa dalam bentuk masalah kesehatan masyarakat maupun masalah rujukan medis ya. Misalkan kalau kesehatan masyarakat ya berarti masalah yang dialami oleh masyarakat ya. Nah, kalau medis yaitu dari rujukan penderita ya, kemudian SDM-nya kurang pengetahuan artinya butuh layanan spesialis, kemudian laboratnya. Kalau masalah kesehatan masyarakat ya berarti dia ada permasalahan yang berkaitan dengan sistem layanan yang diberikan kepada masyarakat. Ya seperti sarananya nggak ada, operasionalnya juga terganggu, teknologinya tidak mencukupi. Nah, ini perlu dirujuk ya. Nah, kemudian ya, selain referral ya kita juga harus memperhatikan mutu pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan bersifat multidimensi, jadi banyak aspek gitu ya. Mutu adalah sifat yang dimiliki suatu program ya. Nah, sedangkan mutu pelayanan di rumah sakit atau tatanan kesehatan itu berkaitan dengan standar ya, standar penilaian. Dimensinya adalah satu bagi pemakai, maka yang dilihat adalah kualitas pelayanan oleh petugas ya, ini yang umum ya. Memang tidak hanya orangnya yang dilihat oleh masyarakat ya, tapi juga sarana, fasilitas ya. Ya, tetapi yang umum oleh pemakai itu yang dinilai adalah petugas ya. Sedangkan bagi penyelenggara pelayanan kesehatan ya, dimensi mutu yang perlu diperhatikan adalah layanan yang selalu terupdate baik secara teknologi maupun perkembangannya ya. Sedangkan bagi penyandang dana itu lebih ke efisiensi. Penyandang dana itu maksudnya ya pemilik baik berupa perorangan, yayasan ataupun perusahaan. Nah, ini bentuk program untuk menjaga mutu yaitu program mutu internal. Jadi dilakukan kegiatan audit ya. Audit oleh internal institusi tersebut. Sedangkan yang kedua adalah dengan cara audit eksternal yaitu melalui akreditasi. Nah, lembaga atau instansi atau fasilitas kesehatan di era sekarang, era BPJS ini semuanya diarahkan menuju akreditasi ya. Dari vaskes primer ya, klinik, puskesmas sampai rumah sakit, semuanya harus terakreditasi. Memang secara pelaksanaan bertahap ya. Puskesmas sudah banyak ya, rumah sakit wajib. Jadi rumah sakit itu sudah dari lama ya, sudah terakreditasi semua, maksudnya seperti itu. Sedangkan untuk klinik ya, ini masih bertahap ya, karena kemarin terkendala oleh pandemik sehingga pelaksanaan implementasinya bagi klinik itu masih tertunda ya. Mungkin ada beberapa klinik yang sudah terakreditasi eksternal ya, tapi masih mayoritas belum terakreditasi. Nah, program menjaga mutu prospektif dilakukan sebelum pelayanan, yaitu berupa standarisasi, ya, kemudian perizinan, ya, sertifikasi dan akreditasi. Sertifikasi di sini yaitu bagi SDM-nya diharapkan memiliki sertifikat, ya.
sertifikat keahlian. Mungkin dokter itu punya sertifikat keahlian BTCLS, ATCLS, dan juga sertifikat dokter layanan primer, misalkan seperti itu. Kemudian dilakukan bersamaan dengan pelayanan kesehatan, ya. Kemudian juga setelah pelayanan kesehatan dengan review rekam medik, jaringan maupun survei di masyarakat. Kemudian syarat program menjaga mutu adalah berkesinambungan, ya, sistematis, objektif, dan terpadu. Manfaatnya apa untuk menjaga mutu? Ya, manfaatnya adalah dapat lebih meningkatkan efektivitas pelayanan. Jadi pelayanan yang diberikan itu diharapkan menjadi lebih efektif dengan adanya penjaminan mutu klinik, ya. Dapat lebih meningkatkan efisiensi pelayanan, ya, karena selalu diaudit, nanti pengeluaran yang tidak sesuai itu akan ketahuan, ya. Maka bisa diefisiensikan. Dapat lebih meningkatkan penerimaan masyarakat, dapat melindungi pelaksana, ya, dapat melindungi berarti tenaga kesehatan dari potensi gugatan hukum, ya. Nah, ini beberapa hal yang diukur, ya, dalam rangka untuk mengetahui kualitas sistem layanan kesehatan, aksesnya, ya, ketepatannya, kualitasnya, kemudian screening, hasil yang ditemukan, ya, penata laksanaan penyakit, tindakan pencegahan, status kesehatan konsumen. Nah, ini yang diukur di dalam kualitas sistem layanan kesehatan. Kemudian bentuk-bentuk pelayanan kesehatan, ya. Tadi medical service, ya, ada layanan medis dan layanan kesehatan masyarakat. Kalau medis tadi sudah dijelaskan untuk sasarannya individu atau keluarga berupa praktek dokter, poliklinik, dan rumah sakit, ya. Kemudian ada rawat jalan dan rawat inap, ya, atau keduanya. Kemudian di rumah sakit itu ada organisasinya penentu kebijakan baik pelayanan medis dan non medis, ya. Jenis rumah sakit itu bisa berdasarkan pemilik, ya, nama rumah sakit yayasan, ya, rumah sakit perusahaan, ya, ataupun bentuk yang lainnya. Ini berdasarkan pemiliknya. Kemudian kalau rumah sakit nggak bisa, ya, milik perorangan, ya. Jadi harus berupa perusahaan atau yayasan, ya, atau lembaga, ya, nggak bisa individu punya rumah sakit. Meskipun lembaganya milik individu, ya, maksudnya secara secara kepemilikan saham lah gampangnya, ya, secara kepemilikan dominan individu, ya, tetapi tetap bentuknya harus kelembagaan. Kemudian menurut filosofi yang dianut, ya, ada yang rumah sakit Islam, rumah sakit Kristen, ya, dan lain sebagainya. Ini secara filosofi yang dianut, ya. Tetapi secara jenis pelayanan itu berdasarkan, ya, spesialisasi pelayanan, ya. Kemudian menurut lokasi rumah sakit. Rumah sakit di Indonesia ada punya pemerintah dan swasta. Punya pemerintah itu ada dua di bawah Kementerian Kesehatan dan departemen yang lain atau kementerian yang lain. Bisa milik pemerintah pusat, ya, bisa juga pemerintah daerah. Ini klasifikasi berdasarkan jenjangnya, ya. Jadi ada rumah sakit paling bawah itu tipe E dan tipe D, ya, serta tipe C. C, D, E, ya, ini adalah level secondary, ya. Jadi setelah pasien dari vaskes pertama atau klinik atau puskesmas, ketika membutuhkan rujukan, maka dia bisa dirujuk di rumah sakit tipe C, kelas D atau kelas E. Kalau rumah sakit tipe C, tipe D, dan E ini, atau salah satu, ya, milih satu,
tidak bisa menangani karena keterbatasan SDM, keterbatasan fasilitas, maka harus dirujuk ke secondary kedua. Jadi secondary-nya dua ya. Secondary pertama, kelas tipe rumah sakit tipe C ke bawah. Secondary yang kedua itu kelas tipe B, ya rumah sakit tipe B. Nah, rumah sakit tipe B ini biasanya rumah sakit milik kabupaten ya, kayak RSUD itulah ya. Kemudian kalau tidak bisa membutuhkan ya subspesialis ya, maka dirujuk ke tertiary hospital, rumah sakit tingkat tersier atau rumah sakit kelas A. Kalau di Jogja ya Sarjito ya. Nah, ini jenjangnya. Jadi tidak bisa dari Vaskes Pratama, dari puskesmas kok langsung rujuk ke Sarjito. Ya. Harus lewat dulu rumah sakit tipe C ya. Kalau nggak bisa lewat ke tipe B, kecuali gawat darurat. Ya. Kalau gawat darurat itu bisa langsung dioper. Ya, kalau memang tidak memungkinkan untuk kelas tipe C atau tipe B ya. Karena kalau gawat darurat itu rumah sakit yang terdekat ya. Tapi kalau non gawat darurat maka harus berjenjang. Ya, ini jenis-jenis layanannya ada rawat jalan, UGD, rawat inap, laboratorium, radiologi dan penunjang lainnya. Ya. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kedokteran yang disediakan tidak dalam bentuk rawat inap. Jadi sekali datang terus pulang. Ya. Sedangkan ini faktor yang menyebabkan perkembangan pelayanan rawat jalan adalah sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menyelenggarakan rawat jalan relatif lebih sederhana dan murah. Ya, ini faktor yang menyebabkan perkembangan rawat jalan semakin bagus ya. Jadi tidak semua penyakit itu harus rawat inap ya. Yang pertama adalah sarprasnya semakin bagus, bahkan beberapa sarana bisa dibeli sendiri oleh pasien untuk digunakan di rumah. Kebijakan pemerintah mendorong perkembangan layanan rawat jalan ya. Tingkat kesadaran masyarakat semakin meningkat ya, bahwa tidak setiap penyakit itu harus rawat inap ya. Jadi hanya tertentu saja yang memang membutuhkan rawat inap, yang membutuhkan observasi ya, dan kewaspadaan itu biasanya dirawat inap. Kalau masih bisa rawat jalan ya dirawat jalan. Kemajuan teknologi, keterbatasan rumah sakit. Ya, bentuk rawat jalan ada poliklinik umum, poli penyakit dalam, poli kandungan, mata, gigi, geriatrik dan lain sebagainya sesuai tipe atau kelas dari rumah sakit tadi. Kemudian ada layanan gawat darurat ya. Kalau gawat darurat tadi memang dikategorikan harus mendapatkan layanan segera, sehingga kalau pasien misalkan dari Vaskes pertama ya memang tidak bisa dan membutuhkan layanan gawat darurat, itu bisa ke rumah sakit terdekat. Kemudian layanan rawat inap penyakit dalam, kandungan dan lain sebagainya sesuai dengan berbagai macam jenis penyakitnya. Ya. Kemudian untuk public health-nya sendiri ya, public health ini diselenggarakan atau kesehatan masyarakat tadi ya, itu diselenggarakan ya oleh Dinas Kesehatan ya. Unit pelaksana teknisnya adalah puskesmas. Nanti puskesmas dikembangkan lagi menjadi pustu, puskesmas pembantu dan posyandu ya. Itu perannya adalah sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerja ya, sebagai pembina peran serta masyarakat. Ya, ini bedanya dengan orientasi medis tadi ya. Kalau medis itu murni ya merawat orang yang sedang sakit tadi ya, kalau di rumah sakit dan sebagainya. Kalau di puskesmas itu tidak berorientasi pada si sakit saja ya, tetapi juga membina peran serta masyarakat ya. Makanya peran tenaga kesehatan di puskesmas ataupun perawat di puskesmas itu tidak hanya memberikan direct care ya di indoor puskesmas, tapi juga kegiatan-kegiatan keluar ya, pembinaan di masyarakat. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dari promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif ya. Beda kalau di rumah sakit kan lebih ke kuratif ya, kuratif, rehabilitatif ya.
Kalau promotif preventif lebih banyak diberikan oleh Vaskes Puskesmas. Nah, ini Puskesmas ada layanan rawat jalan, ya, KIA, KB, gizi, keseling, jiwa, usia lanjut, ya, kesehatan kerja, ya, kesehatan sekolah dan lain-lain, laboratorium. Asas pengelolaannya ada asas pertanggungjawaban wilayah, peran serta masyarakat, keterpaduan dan rujukan. Nah, ini nanti akan dijelaskan pada saat kuliah tentang Puskesmas, ya. 4 asas ini. Programnya ada program Promkes, ya, promosi kesehatan, ada program kesehatan lingkungan, ya. Kemudian KIAKB, gizi, pencegah pemberantasan penyakit menular dan pengobatan atau biasa disebut basic sick, ya. Tuh. Ya, ini daftar pustakanya dan selesai. Baik, terima kasih, kita akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.